Didukung oleh Dua hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Sarung Al-Samsi. Kerugian kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Hanani yang diduga mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Selamat malam pemirsa, selain dua kabar utama tadi, kami juga akan menghadirkan serangkaian kabar penting lainnya. Untuk mengetahui informasinya, inilah kabar utama selengkapnya bersama saya, Vena Kintan. Ledakan dahsyat yang diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua mengguncang kawasan permukiman di Kabupaten Biak Numfor, Papua. 5 warga tewas, 3 lainnya masih dalam pencarian di bawah puing-puing bangunan. CCTV merekam detik-detik saat ledakan di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Pandoi, Distrik Biak Kota, Minggu sore. Ledakan hebat bersumber dari bawah rumah panggung milik warga yang memporak-porandakan kawasan sekitar. Tim gabungan Polres Biak Numfor, TNI, Basarnas, serta pemerintah daerah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan sterilisasi dan proses evakuasi. Berdasarkan data sementara, 5 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 4 jenazah dievakuasi ke RSUD Biak, sementara 1 lainnya dibawa ke RSAL Biak. Daya ledak yang dahsyat ini juga mengakibatkan 6 unit rumah warga rusak berat. Jadi ledakan diduga dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Korban jiwa yang telah teridentifikasi sejumlah 5. Polres Biak bekerja sama dengan instansi terkait dan tim gabungan melakukan pengamanan di lokasi sekaligus pencarian korban. Petugas telah memasang garis polisi dan meminta warga untuk tidak mendekati area steril. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, Salvan Arthur, TV One mengabarkan. Aksi pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di permukiman warga kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pencurian kendaraan bermotor ini terekam CCTV di Jalan Balai Rakyat Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua pelaku berhasil membawa kabur motor korban dari halaman rumah. Namun saat aksinya diketahui oleh pemilik motor, pelaku langsung menodongkan pistol ke arah korban. Korban sempat berteriak meminta tolong dan pelaku melarikan diri. Atas peristiwa tersebut, korban langsung melapor ke Polsek Kramat Jati. CCTV berarti dari Aksi pencurian kabel lampu penerangan jalan umum kembali terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Seorang pelaku pencurian kabel penerangan jalan umum dipergoki petugas Satgas PJU Jatinegara saat beraksi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Berawal dari laporan warga, petugas langsung menuju lokasi dan mendapati pelaku tengah memotong kabel tembaga milik PJU. Pelaku kemudian diamankan bersama dengan barang bukti berupa tang potong, sejumlah kunci dan karung yang digunakan untuk menampung hasil curian. Akibat aksinya, pelaku sempat memotong kabel sepanjang 1 meter yang terhubung ke panel penerangan jalan. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polsek Jatinegara. Seorang pria yang mengenakan kaos resmob dan diduga membawa senjata api menyatroni minimarket dan menggasak sebuah barang dan uang tunai. Aksi nekat seorang pria yang terekam kamera pengawas CCTV ini terjadi di sebuah minimarket di kawasan Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Karyawan minimarket yang berjaga hanya dapat pasrah dan tak berdaya saat didatangi oleh pria tersebut karena takut akan ancaman pelaku.
Pelaku berhasil menggasak sejumlah barang, diantaranya beberapa bungkus rokok, botol shampoo, dan uang tunai di meja kasir. Pemirsa, orang tak dikenal nekat membobol sebuah minimarket di pinggir Jalan Raya Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Seorang pria bermasker membobol minimarket di pinggir Jalan Raya Pantura, Banjaranyar. Pelaku menggasak ratusan bungkus rokok berbagai merek. Kerugian minimarket ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku NH 44 tahun warga Talun, Cirebon, Jawa Barat. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti ratusan bungkus rokok berbagai merek. Diketahui pelaku berprofesi sebagai sopir angkot. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membobol minimarket dengan cara menyelinap dengan merusak atap Eternit dan menyebut uang hasil kejahatan digunakan untuk membeli 2 ekor kambing dan bermain judi slot. Hasilnya. Yang lain mana? Kan lebih dari ini. Bawahnya. Seorang pria menjadi korban pengeroyokan dan terluka akibat anak panah yang menancap di dadanya. Peristiwa ini terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Andi Yusrizal, 51 tahun, menjadi korban pengeroyokan dan pembusuran. Korban terkapar di Jalan Paraikate, Kelurahan Rombang Polong, Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Ia pun langsung dievakuasi warga sekitar dan dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah untuk penanganan medis. Aparat Polres Goa, Sulawesi Selatan yang menerima laporan keluarga korban langsung melakukan penyelidikan. Polisi mengamankan 4 terduga pelaku pengeroyokan pada Minggu dini hari. Salah satu orang yang ditangkap merupakan pelaku pembusuran yang berinisial MR. Diduga aksi pengeroyokan terjadi akibat pelaku salah paham saat korban mendatangi lokasi tanah sengketa. Polisi berhasil meringkus 3 orang terduga pelaku begal truk yang meresahkan komunitas sopir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tim URC Anti Begal Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Jatandras Polres Maros berhasil mengungkap kasus begal truk yang terjadi di wilayah Kabupaten Maros. 3 orang terduga pelaku berhasil ditangkap di wilayah Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, setelah polisi melakukan serangkaian penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku memiliki modus mengincar truk yang sedang parkir di bahu jalan atau melaju dengan kecepatan rendah. Pelaku lalu mendatangi sopir dan mengancam menggunakan senjata tajam. Pelaku merampas uang tunai dan ponsel milik sopir truk. Dalam penangkapan ini, polisi turut menyita barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Gimana Bu? Iya ikut ke kanan. Berenang di situ. Di Pampang kota dulu, Mas. Pengembang. Polresta Bandar Lampung meringkus buronan pelaku curanmor bersenpi di wilayah Lampung Timur. Pelaku sempat buron selama 1 bulan. Buron lebih dari 1 bulan, komplotan pelaku curanmor yang mengumbar tembakan saat membantu rekannya melarikan diri ditangkap tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung. CCTV merekam aksi mereka di Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung pada bulan April 2026 lalu. Terlihat pelaku melepaskan tembakan agar warga menjauh dan melepaskan rekannya yang ditangkap warga. Kemudian melarikan diri dan membawa kabur motor korban. Berdasarkan penyelidikan dan rekaman kamera CCTV, polisi lebih dulu berhasil menangkap tersangka Ahmad Yusuf. Dari pengembangan, polisi kemudian meringkus Adi Gunawan, warga sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.
TKP-nya di halaman parkir toko Fantastic Four itu. Teman yang datang dan melepaskan tembakan itulah yang sudah kami amankan saat ini. Inisial AG. Kalau saudara Y kemarin sudah kita ekspos sebelumnya, itulah yang menjadi pemetik waktu itu yang terjatuh. Kami masih mencari juga ya satu senjata api yang kita duga juga dibawa oleh yang terjatuh saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk senjata api rakitan dan amunisinya, serta sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Keduanya terancam hukuman pidana 15 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Dua pelajar asal Malang, Jawa Timur tenggelam terseret arus ganas di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta hingga puluhan meter ke tengah laut. Satu korban berhasil diselamatkan tanpa rintangan dan dibawa ke tepi pantai. Sementara untuk satu korban lainnya, anggota SAR harus menggunakan papan selancar untuk mendekati korban dan berhasil meraih korban. Namun karena tingginya gelombang, korban yang sudah bersama anggota SAR mengalami kesulitan untuk menepi ke pantai karena berada di daerah palung laut dan gelombang tinggi. Setelah setengah jam berjuang melawan gelombang, akhirnya korban berhasil dievakuasi. Yang terutama capek. Momen mencekam seorang anak kecil terjatuh ke area kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Inilah momen seorang anak kecil yang terjatuh ke area kandang gajah di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Orang tua yang menyadari anaknya terjatuh sempat panik. Beruntung sang ayah langsung bertindak sigap mengevakuasi anaknya hingga keluar dari area kandang tersebut, walaupun sang gajah melihat anak tersebut. Aneh tapi nyata, rumah warga Sleman, Yogyakarta mengalami kebakaran misterius sebanyak 55 kali dalam sepekan. Diduga gas metana dari dalam permukaan tanah menjadi pemicu munculnya puluhan titik api di rumah tersebut. Aneh tapi nyata. Hinggil Muftiana, warga Kasuran, Seyegan, Sleman, bingung dengan rentetan kebakaran yang terjadi di rumahnya. Selama 2 hari, terjadi sedikitnya 11 kali kebakaran di dalam rumah. Bahkan selama sepekan sudah ada 50 kali kemunculan titik api. Api muncul secara misterius dan membakar perabot rumah seperti sofa, kasur, hingga peralatan rumah tangga. Kondisi ini membuat pemilik rumah sempat ketakutan dan mengevakuasi barang-barang ke tempat aman. Ia bahkan sempat tidak tidur 2 malam karena khawatir api tiba-tiba muncul dan membakar rumahnya. Tahu-tahu ada api aja Pak, nggak ngerti sumber apinya dari mana. Tahu-tahu udah ada tetesan api dari kursi, entah dari apapun, itu tuh tahu-tahu udah netes. Tim Gegana Satbrimob Polda DIY diterjunkan ke lokasi guna menyelidiki kasus tersebut. Petugas menemukan pemicu rentetan kebakaran berasal dari bocornya gas metana dari septic tank yang saluran pembuangan gasnya tidak standar. Setelah kami dari Gegana mendeteksi itu kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa ke instalasi pipa itu ke jumbleng itu terjadi kebocoran. Itu sifatnya gas metana, dia bisa meresap lewat rongga-rongga, akhirnya bisa terbakar di sebelah sana dia sifatnya di atas, kebakarannya di atas. Tak hanya polisi, tim ahli dari UGM dan UPN Veteran pun juga dikerahkan. Indikasi kuat itu adalah gas metana, gas yang 4. Itu tepat di bawah jembatan, saya lupa nama jembatan. Tepen, pas di jalan.
Dan kemudian kami cek dengan paralon, tadi dengan Pak Kasdi untuk ngecek seberapa besar secara manual lah. Ternyata gas itu memang lemah. Tapi ketika paralon kita cabut, gas itu langsung nyembur di bawah air. Karena keluarnya api itu di tempat-tempat yang suhunya agak tinggi ya. Itu wajar ketika dia terbakar suhunya naik. Tim ahli UGM dan UPN merekomendasikan agar lantai 1 rumahnya dikosongkan selama 1 bulan sambil menunggu proses dekomposisi gas metana yang masih ada di dalam rumah. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun yang digelar di Gedung Pancasila Kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun. Upacara digelar di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Presiden Prabowo memasuki lapangan upacara didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, dan mengheningkan cipta. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila dan pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Upacara kemudian dilanjutkan dengan amanat inspektur upacara yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh. Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tim TV One mengabarkan. Lebih dari 1.000 orang calon jemaah umroh menjadi korban penipuan Hanania Travel dan akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Diduga total kerugian dari para korban ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Para jemaah umroh Hanania Travel didampingi oleh kuasa hukum mengadakan konferensi pers pada Senin siang terkait kasus penipuan keberangkatan umroh yang dijanjikan oleh pihak Hanania Travel. Dalam konferensi pers tersebut, para korban mengatakan bahwa jemaah akan diberangkatkan dalam beberapa periode waktu. Salah satunya rombongan yang akan diberangkatkan pada bulan Syawal. Namun 4 hari sebelum keberangkatan, pihak Hanafia Travel menginformasikan pembatalan kepada para jemaah dengan alasan force majeure atau keadaan tak terduga akibat eskalasi perang Iran dan Amerika Serikat yang memanas saat itu. Pihak Hanania Travel pun memberikan opsi pengembalian dana atau reschedule keberangkatan. Namun hingga saat ini janji tersebut tak juga terpenuhi. Ada sekitar lebih dari 1.000 jemaah korban penipuan umroh Hanania Travel dengan total kerugian ditaksir mencapai 100 miliar rupiah. Para korban beserta kuasa hukum akan melaporkan kasus penipuan ini lebih lanjut ke Polda Metro Jaya pada Rabu 3 Juni mendatang. Kami tidak ingin prinsipal kami tidak mendapatkan ganti rugi secara pulih dan penuh seperti kejadian sebelumnya first travel. Itu cukup panjang. Sehingga kami ingin menghimbau dan memberitahukan kepada teman-teman
Polda, kemudian juga nanti jaksa penuntut jika nanti naik perkaranya, kami ingin para korban diberikan yang namanya restitusi, kompensasi kepada para korban. Supaya apa? Supaya semua kerugian yang diderita oleh korban bisa dikembalikan. Oke. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kami juga secara paralel bentuk ikhtiar tetap juga akan mengambil jalur salah satunya adalah perdata. Goalnya adalah untuk mendapatkan ganti rugi. Sebelumnya pemirsa, sejumlah calon jemaah umroh mengamuk pada bos Hanania Travel yang batal memberangkatkan mereka ke Tanah Suci. Mereka mengaku travelnya meyakinkan karena banyak endorsan artis. Kasus penipuan travel umroh masih terus bergulir. Tersangka yang menjabat sebagai Direktur Hanania telah ditetapkan menjadi tersangka. Calon jemaah mendesak agar kasus ini diusut tuntas karena secara akumulasi mereka sudah menyetor uang hingga 60 miliar rupiah. Kemarahan calon jemaah pun tidak bisa dihindari saat proses mediasi dengan Direktur Hanania Ahmad Syah Farhan. Salah seorang calon jemaah, Ani, mengaku baru pertama mendaftar umroh dan memilih Hanania karena banyak artis yang di-endorse. Artis yang di-endorse, apalagi dia pernah mendapatkan muri untuk reuni jamaah terbanyak. Jadi sebenarnya kalau kita melihat travel umroh itu kan kita melihatnya berapa banyak yang diberangkatkan. Nah, dilihat dari historikal pemberangkatan ini Hanania memang jamaahnya sangat banyak gitu, apalagi terkenal dengan brandingannya dia travel milenial gitu. Sebelumnya Ahmad Syah Farhan, Direktur Hanania, mengaku menyiapkan kompensasi pengembalian uang calon jemaah hingga 2 tahun. Kini Ahmad Syah sudah dibekuk di Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan telah ditetapkan menjadi tersangka penggelapan perjalanan umroh. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan akan segera menahan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 di Kementerian Agama. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan jika penyidik telah memberikan konfirmasi 2 tersangka baru dari pihak swasta akan ditahan terkait kasus korupsi kuota haji 2023-2024. Saat ini tersangka belum ditahan karena penyidik ingin memastikan kecukupan alat bukti. Proses penahanan harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan batas waktu penahanan sebelum dilimpahkan ke persidangan. 2 dari pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Belum dilakukan penahanan. Dan kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan. KPK menemukan adanya peran kedua tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan kuota haji khusus melebihi batas 8% sebagaimana diatur dalam regulasi dan secara bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, TV One mengabarkan. Jemaah Haji Indonesia yang tergabung dalam kloter pertama mulai kembali ke tanah air setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Penuh rasa haru, para jemaah membawa koper dan barang bawaan menuju bus yang telah disiapkan petugas. Total sebanyak 17 kloter dengan jumlah 6.798 jemaah diberangkatkan secara bertahap menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Proses penerbangan dilakukan mulai pukul 3 dini hari hingga pukul 7 malam waktu Arab Saudi. Untuk memudahkan proses penjemputan, perjalanan menuju bandara, pemeriksaan dokumen, hingga proses boarding tepat waktu, jemaah diimbau untuk sudah siap 6 jam sebelum keberangkatan. Bawaan mereka itu sudah diambil oleh maskapai, sudah ditimbang, dan SOP-nya memang di Bandar Udara Jeddah itu 6 jam sebelum take off itu seluruh penumpang atau jemaah haji sudah harus sampai di bandara. Jemaah itu menggunakan bis yang sama pada saat kedatangan dan kepulangan. Jadi tidak perlu khawatir kemudian mereka sudah
mudah mengingat bis yang sama untuk digunakan pada saat kedatangan dan kepulangan. Yang kedua, setiap kloter yang memiliki 360 jemaah itu diberikan 9 bis. Kloter yang lebih dari itu sampai dengan 393 itu diberikan 10 bis. Kloter yang memiliki 445 jemaah 11 bis. Sehingga dengan demikian itu insya Allah tidak ada kemudian kekurangan armada untuk jemaah-jemaah. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan ke tanah air pada Senin 1 Juni 2026. Mereka yang tergabung dalam kloter Batam 01 menjadi rombongan jemaah haji yang pertama bertolak dari Bandara Jeddah ke Indonesia. Suasana haru bercampur syukur menyelimuti hotel jemaah haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi. Para jemaah bersiap meninggalkan Tanah Suci untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Total ada 445 jemaah haji Indonesia yang siap bertolak menuju tanah air. Insya Allah. Assalamualaikum, hati-hati. Hati-hati ya. Pemandangan berbeda terlihat di antara ratusan jemaah kelompok terbang 01 Batam yang menunggu pemberangkatan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Seorang kakek bernama Ahmad Jailani tampak mengalungkan boneka unta ke leher demi cucunya. Boneka unta berwarna coklat muda diikat dengan tali dan dipasang di leher menemani botol minum berwarna keemasan. Ahmad mengaku membeli boneka unta tak hanya 1, namun 5 untuk semua cucunya. Keterbatasan koper membuat ia terpaksa mengalungkan unta dan membawa sejumlah barang bawaan dalam kantong plastik. Baterainya habis kali, Bu. Yang pas itunya, yang pas kecilnya. Di leher nggak sih, Pak? Pas ininya. Nah, itu. Lihat. Habis deh. Lumayan. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kabar utama akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Destinasi wisata religi di kawasan Kenjeran Park, Surabaya menjadi lokasi favorit kunjungan wisatawan. Tempat wisata religi pemeluk agama Buddha ini mulai ramai dipadati pengunjung pada momen Hari Raya Waisak 2026. Para pengunjung destinasi wisata religi ini didominasi para umat Buddha yang melakukan sembahyang di kelenteng atau kuil Sanggar Agung. Tak hanya itu, para pengunjung non-Buddha juga tampak menikmati kemegahan dan keindahan wisata religi yang berada di tepi pantai Kenjeran tersebut. Banyak pengunjung terlihat mengabadikan momen di depan patung Kuan Im yang berdiri megah di tepi laut, serta kawasan Buddha 4 wajah yang menjadi salah satu ikon wisata religi di Surabaya Timur. Salah satu wisatawan mengaku sengaja jauh-jauh dari Surakarta untuk mengunjungi situs religi di kawasan Kenjeran tersebut. Di kompleks religi tersebut, ia dan keluarganya menyempatkan sembahyang serta berdoa terlebih dahulu sebelum mengeksplor satu persatu situs di dalamnya. Ya, berdoa sama, kemudian kita juga melihat bagaimana antusias dari pengunjung. Ya, doa yang mereka juga sangat disiplin, sangat santun, hormat, walaupun mungkin ada juga yang mungkin beda agama. Wisatawan juga semakin dipanjakan dengan keindahan pantai Kenjeran yang tenang dan nyaman. Ditambah lagi, hadirnya spot foto seperti patung Dewi Kuan Im dengan balutan naga kembar memberikan pengalaman yang menarik dan tak terlupakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto melayat jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triacudu. Presiden mendatangi Kementerian Pertahanan yang menjadi tempat persemayaman almarhum. Ria Mizar Triacudu meninggal dunia Minggu siang di usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Prabowo Subianto dan almarhum Ria Mizar Triacudu pernah sama-sama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Almarhum Ria Mizard menjabat di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai 2019, sementara Prabowo menjadi penerus almarhum di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019 hingga 2024. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka dari penjuru tanah air sepanjang hari ini. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman Kilas Kabar berikut ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun yang digelar di Gedung Pancasila, Kompleks Kemlu, Jakarta. Presiden hadir didampingi Wakil Presiden, serta Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati Soekarno Putri. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Setelah menuntaskan ibadah haji di Tanah Suci, jemaah Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan ke tanah air. Salah satu kloter pertama yang berangkat berasal dari embarkasi Batam 01. Melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, rombongan bertolak untuk menuju Indonesia. Pada saat yang sama, jemaah haji Indonesia gelombang 2 juga bergerak dari Makkah ke Madinah. Ledakan dahsyat mengguncang permukiman warga di Kelurahan Vandoi, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ledakan pada sore tadi tersebut diduga berasal dari bom sisa Perang Dunia Kedua. 6 unit rumah rusak berat. Sedikitnya 5 warga tewas dan 3 lainnya masih dicari. Petugas gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan proses evakuasi. Tim TV One mengabarkan. Demikian kabar utama hadir menemani Anda. Saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Sarung Al Samsi,